untuk dilaksanakan oleh sesuai dengan aturan ya. Jadi banyak sekali sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester 6 ya, masuk semester 7 ya, itu ya, bimbingan-bimbingan saya yang melakukan penelitian mengevaluasi iklan, baik iklan obat, iklan herbal ya, obat modern, iklan obat herbal, di berbagai media sosial maupun di, ya kalau dulu-dulu sering zaman belum medsos gencar tuh, mahasiswa saya banyak melakukan penelitian iklan-iklan obat yang ada di ini apa televisi, kemudian radio gitu ya. Nah, sekarang yang akhir-akhir ini mahasiswa bimbingan saya banyak kan melakukan penelitian terkait dengan iklan-iklan baik obat maupun herbal maupun ya obat-obat tradisional begitu di medsos itu ya banyak sekali. Nah, menarik sekali sebenarnya masalah ini iklan obat karena intinya kan permasalahan iklan obat tuh sudah eh, ya susah terkontrol ya, banyak sekali iklan bermunculan apalagi kalau medsos tuh kan susah sekali ya untuk di apa ya intinya di ban gitu ya. Pernah saya melakukan wawancara juga dengan BPOM terkait kok banyak sekali marak iklan obat itu yang melanggar aturan begitu banyak sekali. Ternyata ya dari BPOM sendiri juga kewalahan. Tangan BPOM itu kan terbatas ya untuk menangani semua permasalahan terkait penggunaan obat yang ada di masyarakat begitu. Apalagi iklan-iklan itu juga banyak sekali. Nah, karyawan BPOM sedikit, tangan-tangan BPOM istilahnya kan sedikit. Jadi semestinya masyarakat tuh ahli atau kritis dalam membaca media sosial, terutama dalam hal ini karena saya topiknya iklan ya, membaca tentang iklan obat, apakah iklan itu benar-benar eh, sudah sesuai aturan apa enggak. Ya, intinya mengevaluasi, mengkritisi. Bahkan pengalaman saya terkait dengan iklan obat itu, saya dengan tim peneliti waktu itu membuat semacam SIMAKOM. Kalau Anda bisa searching ya, coba mungkin coba searching CEMA, COM, ya, Critically Evaluation Medicine Advertisement. Jadi saya pernah publikasi dan terkait dengan SIMAKOM. Jadi eh, mengajarin, mengkritisi suatu iklan yang berada di masyarakat. Kom itu maksudnya community. Karena itu tadi eh, BPOM kewalahan dan dia berharap masyarakat tuh kritis. Nah, tugas kita sebagai apoteker kan mestinya membantu tangan BPOM itu untuk meningkatkan pengetahuan, terutama masyarakat dalam hal ini dalam tidak hanya memahami tapi bisa mengkritisi iklan obat yang ada selama ini. Jadi makanya kami waktu itu membuat nama SIMAKOM, Critical Evaluation Medicine Advertisement. Nah, eh, dan beberapa mahasiswa yang sekarang ini juga riset-riset juga mencoba mengevaluasi iklan obat dengan menggunakan berbagai standar yang ada ya. Jadi kan kayak Kemenkes tuh mengeluarkan apa standar evaluasi iklan atau BPOM gitu ya. Kemudian Kementerian Penerangan juga ya sepertinya ya itu juga mengeluarkan. Jadi tergantung kalian risetnya apa mau mengevaluasi iklan berdasarkan aturan-aturan yang mana gitu. Kayak WHO itu juga membuat aturan-aturan terkait semestinya seperti apa suatu iklan gitu ya. Iklan obat dalam hal ini. Ya, jadi saya share screen ya. Mana tuh ini? Ini. Jadi kalau kita ngelihat yang namanya obat, kalian semester 3 ya, mungkin masih awal-awal mengenal apa sih obat begitu ya. Jadi kan Anda sudah mengenal bahwa obat itu penting sekali bagi kesehatan kalau digunakan dengan benar. Nah, sering informasi yang ada di iklan itu kadang informasinya berlebih.
informasinya kadang malah menyesatkan. Nah, makanya tugas kalian sebagai calon apoteker tuh nanti bisa membantu masyarakat mengkritisi, mengevaluasi apakah benar ya info yang disampaikan di medsos, terutama sekarang kan lebih banyak medsos ya, orang membaca, mendengar itu selalu kalau apa Mbah Google apalagi gitu ya udah percaya sama si Mbah Google daripada si Mbahnya sendiri kadang gitu ya. Nah, itu cobalah untuk benar-benar memahami, bisa memastikan bahwa apa yang disampaikan dari suatu iklan itu benar-benar valid, benar-benar tidak menyesatkan dan lain-lain. Karena biasanya iklan Recording in obat itu kan progress. eh, tujuannya kan untuk meningkatkan hubungan antara industri farmasi dengan profesi kesehatan. Ini ada di mana hal ini akan memengaruhi dalam hal eh, memengaruhi dalam hal persepan dokter, pemilihan obat gitu ya. Jadi sebenarnya sudah pemerintah sudah membuat macam semacam peraturan, undang-undang ya berbagai hal terkait dengan kebijakan baik yang dikeluarkan tadi ya dari Kemenkes maupun dari departemen-departemen lain gitu ya, kementerian lain gitu ya. Jadi misalnya di sini undang-undang tentang kesehatan. Jadi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya kan berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Benar kan nggak? Pasien itu punya hak untuk mendapatkan informasi, mendapatkan hak memberi persetujuan, mendapatkan hak pendapat kedua. Dan informasi yang diperlukan pasien itu paling tidak penyakit maupun penggunaan mengenai obat yang diberikan. Nah, iklan itu sebenarnya kan suatu pernyataan yang memuat gagasan, produk, atau jasa yang ditawarkan perorangan atau perusahaan dan lembaga baik swasta maupun pemerintah. Bentuk pesan yang disampaikan oleh suatu media yang dibiayai oleh permakasa dikenal ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakatnya. Berbagai media-media iklan yang sudah Anda kenal ya, dulu sering banyak sekali media iklan berbentuknya cetak ya, kayak poster-poster ditempel di mana-mana atau leaflet-leaflet disampaikan diserahkan orang-orang di jalan itu kan banyak sekali ya. Kalau zaman dulu media-media iklan lewat itu ya. Jadi media yang statis ya dan mengutamakan pesan-pesan visual, leaflet, booklet, koran gitu ya. Nah, kalau sekarang kan lebih banyak media-media elektronik ya, internet itu paling banyak ya, lewat di situ, lewat medsos itu. Mungkin kalian sudah banyak ya bisa menceritakan ya, nanti di akhir kuliah ini bisa saya minta untuk mendiskusikan hal ini. Kemudian ada iklan-iklan bentuk poster, spanduk, dan lain-lain di sini ya. Memang sebenarnya iklan itu baik ya, fungsi dasarnya kan sebagai precipitation, persuasion, reinforcement, dan reminder ya. Precipitation itu adalah konsumen semula tidak bisa mengambil keputusan terhadap produk menjadi mampu mengambil keputusan. Jadi mestinya fungsi iklan itu membantu masyarakat agar karena kan banyak misalnya di Indonesia itu lebih banyak obat-obat pilihan obatnya daripada kadang di negara maju ya. Saya lihat misalnya di sini obat batuk pilek banyak banget macamnya, kayaknya izin edarnya lebih mudah daripada di negara-negara maju, kayak kadang jumlahnya terbatas. Nah, disitulah peran kita sebagai apoteker mestinya mampu eh, mengajari masyarakat dalam mengevaluasi iklan. Meskipun sebenarnya fungsi dasar iklan sebenarnya akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan, tapi jangan sampai informasi yang diberikan pada iklan itu memberikan misleading ya bagi masyarakat dalam mengambil keputusan. Ini banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat terkait bagaimana iklan-iklan itu kadang misleading gitu ya. Kemudian fungsi dasar iklan
itu adalah persuasion. Di sini yaitu pembangkitan emosi konsumen. Jadi dengan mendengarkan atau membaca atau melihat suatu iklan itu menimbulkan emosi konsumen sehingga jadi wah bagus memang iklan apa obat itu, oh bagus ya produk itu. Jadi harapannya kan adanya iklan meningkatkan persuasi itu. Atau iklan itu juga fungsinya reinforcement atau meneguhkan kepada pembeli pada suatu keputusan yang diambil sebelumnya. Jadi kadang apa pasien atau masyarakat tuh ragu-ragu dalam membeli produk, tapi dengan adanya iklan kan jadi oh iya jadi menguatkan, meneguhkan dalam keputusan. Kemudian juga mengingatkan juga sehingga kadang mungkin obat itu memang perlu beberapa kali diiklankan atau nanti beberapa periode dimunculkan lagi agar masyarakat tuh bisa apa teringat atau kembali mengambil produk yang dikenalkan lewat iklan tersebut. Jadi tadi ya fungsi ini kok ketutupan ya. Nah, iklan tuh seringnya dipakai oleh ahli pemasaran. Dan kalian pun nanti kalau eh, bekerja di farmasi kan mungkin di industri bisa juga bagian marketing ya. Nah, jangan jangan sampai Anda suruh mencari celah-celah terkait dengan pelanggaran iklan itu ya. Nah, karena pemasaran itu kan misalnya membantu dalam memperkenalkan barang baru kepada konsumen dan menunjukkan tempat barang itu bisa diperoleh. Kemudian fungsi iklan dalam pemasaran itu membantu memperluas pasaran, mempermudah penjualan dilakukan oleh penjualnya, membantu salesman dalam memperkenalkan barang, dan membantu memberikan penjelasan kepada pembeli. Nah, sebenarnya eh, ada beberapa aturan yang berbeda-beda antara iklan yang ditujukan pada masyarakat, aturannya dan juga aturan untuk iklan yang diberikan pada profesi. Kayak di beberapa negara ada kayak seingat saya di Amerika sama New Zealand kalau nggak salah atau di mana ya saya lupa ada dua negara itu eh, bisa mengiklankan obat obat keras itu ke masyarakat. Padahal kan kalau di Indonesia kan kalau Anda misalnya lihat di TV itu kan dibatasi iklan-iklan yang obat-obat yang apa obat bebas, golongan obat bebas, tidak obat-obat keras. Tapi kalau di negara maju itu di televisi itu bisa iklan-iklan yang sifatnya obat keras. Nah, sehingga kadang di situ kan memengaruhi juga kan. Kayaknya pernah saya baca misalnya jadi dokter disetir pasien untuk meresepkan tertentu karena dia membaca suatu iklan obat gitu misalnya. Nah, sebenarnya aturan-aturan itu sudah banyak dibuat untuk seperti apa aturan iklan untuk obat-obat yang sifatnya obat bebas dan iklan-iklan kalau disampaikan. Kalau biasanya kalau untuk profesi kesehatan itu iklan disampaikan biasanya di pada majalah-majalah profesi, majalah kayak majalah-majalah kedokteran atau majalah-majalah farmasi. Karena kan pembacanya profesional, nah itu obat-obatnya boleh obat-obat yang sifatnya obat-obat keras misalnya gitu ya. Itu fungsi iklan pemasaran. Nah, ini sebagai contoh, kadang tapi meskipun untuk profesi kesehatan, kadang iklan pun eh, melakukan hal-hal yang pelanggaran seperti itu ya. Seperti ini, iklan dalam jurnal dapat meningkatkan penjualan serta informasi yang ada dapat memengaruhi profesi kesehatan. Profesi kesehatan sering menggunakan informasi iklan dari jurnal untuk update info. Jadi kan memang pentingnya iklan bagi profesi kesehatan karena
kadang dokter misalnya terlalu sibuk banget dengan pekerjaannya sehingga tidak memahami apa kebaharuan info-info yang ada. Nah, adanya iklan di majalah-majalah kedokteran itu akan meningkatkan profesi kesehatan mengupdate informasi. Bentar saya tak ngambil minum ya. Jadi iklan tadi kan dapat memengaruhi profesi kesehatan juga dalam memutuskan pengobatannya. Jadi tidak hanya masyarakat sebenarnya, dokter pun perlu kritis dalam menerima informasi yang ada di iklan obat di jurnal-jurnal kesehatan ya. Karena beberapa informasi obat yang kadang itu eh, infonya tidak lengkap karena dia suatu iklan ya. Data iklan kadang perlu ada informasi misalnya semua hal harusnya sesuai dengan kriteria di sini ya. eh ini contoh tabel info-info yang harus ada dan presentasi informasi yang disampaikan antara negara berkembang dan negara maju gitu ternyata terlihat beda-beda di sini. Di negara maju itu misalnya side effect itu sudah cukup banyak info-info yang disampaikan, tapi di negara berkembang itu khusus side effect itu sedikit sekali diinfokan. Warning, side effect gitu ya. Jadi kalau Anda pun saya yakin Anda pun kalau membaca iklan atau melihat ya mendengarkan iklan apalagi di medsos itu kan biasanya yang namanya iklan namanya saja iklan ya dia akan menceritakan yang baik-baik saja. Bahkan info-info side effect, warning itu bisa dikatakan nggak ada atau dihilangkan. Padahal kan mestinya hal itu juga disampaikan ya, sehingga dalam memutuskan memilih obat tuh bisa mempertimbangkan eh, benefit dan risknya, mana lebih lebih kuat manfaatnya atau risikonya begitu. Nah, sayangnya info-info di negara berkembang itu kecil sekali terkait dengan nah, hal-hal yang negatifnya. Lebih banyak hal-hal yang positifnya. Tuh, seperti ini data yang disampaikan dari suatu studi seperti ini. Kemudian ini juga kadang ya meskipun telah ada perbaikan dalam iklan, namun masih ada informasi yang kurang tepat berkaitan dengan misalnya hasil riset. Jadi kalau di jurnal-jurnal kedokteran misalnya, di apa majalah-majalah misalnya kesehatan itu, kadang si pihak iklan tuh menyampaikan data itu tidak jelas. Jadi misalnya grafik itu dibuat skalanya mungkin tidak dari nol, skala yang menunjukkan manfaatnya aja, tapi bagian skala yang nggak bermanfaat misalnya itu dihilangkan misalnya. Jadi kan, grafiknya kelihatan hal-hal yang bagus yang dimunculkan misalnya atau eh, skala perbedaan skala misalnya diperkecil, diperbesar. Pokoknya intinya eh, mengambil data, oke, mengambil data dari suatu artikel atau jurnal, tapi datanya itu eh, diubah dalam apa skala, hanya diambil skala tertentu atau diambil bagian kalau grafik Anda kan misalnya dari 0 sampai 100 mungkin diambil yang bagian 80 sampai 100 misalnya karena yang ini yang menarik misalnya atau diperbesar, diperkecil di bagian mana yang menarik untuk menyatakan bahwa inilah yang terbaik misalnya seperti itu. Nah, mestinya profesi kesehatan, apoteker benar-benar harus paham terkait dengan info-info itu. Jadi
mestinya dalam suatu iklan tuh pastikan sumbernya. Jadi ada syarat, jadi kan dalam suatu iklan tuh harus menyampaikan referensi atau kalau ada gambarnya kayak kayak grafik seperti ini, itu grafiknya sumbernya dari mana sehingga kita itu bisa apa namanya mencari, memastikan apakah data yang diambil sudah tepat belum, begitu ya. Karena itu tadi eh, nakalnya kadang mempermainkan iklan dengan memainkan data dengan mengambil data-data yang mana menarik untuk diinfokan begitu. Bahkan kadang ada tabel-tabelnya, ada grafiknya, tapi referensi tidak disampaikan. Itu sering juga terjadi. Klaim pernyataan yang kadang berlebihan. Ini sebagai contoh, oh, gambarnya benar. Mana ya? Sebagai contoh di sini sumbu Y skala logaritmik ini tidak umum, sekilas dikira skala biasa misalnya. Nah, diubah skalanya misalnya sehingga Drapel dan Nita pada usia ini terlihat sama padahal sebenarnya dua kali misalnya karena ya itu tadi diubah skalanya misalnya. Ya, itulah kadang eh, pentingnya kita kita untuk bisa mengkritisi, mengevaluasi iklan obat. Dan kami waktu itu membuat suatu produk itu tadi, produk pedoman mengevaluasi iklan obat dengan nama Simacom tadi, itu didasarkan dari sebelumnya tim kami, salah satu dari tim kami itu sudah pernah mencoba membuat semacam pedoman itu, tapi untuk diberikan kepada para dokter waktu itu. Dan dikembangkan lagi membuat iklan apa pedoman mengevaluasi iklan, tapi yang disampaikan ke masyarakat. Tuh. Kemudian, nah sebenarnya WHO sudah membuat aturan di sini the World Health Organization ethical criteria recommend that the following mana? The following information be included in pharmaceutical advertisement appearing in medical journals. Jadi WHO pun sudah membuat kriteria-kriteria yang harus diikuti bila menyampaikan informasi atau mengiklankan produk-produknya. Jadi mestinya dalam suatu iklan itu ada name of the active ingredient using INN. Kemudian ada brand name-nya. Kemudian harus ada juga dicantumkan content of active ingredients per dosage form or regimen. Kemudian name of other ingredient known to cause problems misalnya. Approved therapeutic use, dosage form, side effect, and major adverse medicine reaction, precaution, contraindication, and warning, major interaction, dan lain-lain di sini. Dan WHO sudah membuat dan di Indonesia pun juga membuat kebijakan terkait dengan aturan iklan itu yang juga mengacu dari apa yang disampaikan oleh WHO begitu. Ini juga contoh lain juga terkait dengan iklan. Ini brosur iklan di luar ya ini. Ralok event gitu ya. Di sini iklan memang tidak perlu ya. Memang iklan memang tidak perlu copy detail riset, tapi harus mencantumkan citasinya sehingga dapat tadi evaluasi metodologinya. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau ada data-data itu sumbernya dari mana? Untuk memastikan bahwa data itu diambil dengan metodologi yang tepat, misalnya risetnya. Karena eh, kalau asal penelitian, nanti Anda masih semester 3 ya. Nanti kalau yang namanya penelitian atau data yang dicantumkan itu kan harus menggunakan
metode penelitian yang ilmiah, yang terstandar, yang benar-benar memang data yang dihasilkan, misalnya di sini 47% misalnya data-data yang disampaikan memang benar-benar akurat dan bisa dipercaya karena dengan metode penelitian yang benar-benar valid gitu ya. Nah, itulah pentingnya info-info yang perlu ada di suatu iklan begitu ya. Kemudian kok ketutupan ya punya saya ini. Klaim dalam iklan. Bentuk klaim yang sering klaim dalam iklan. Bentuk klaim yang sering dinyatakan itu adalah efektivitas, keamanan, kualitas, quality of life, harga, kenyamanan, dan outcome. Klaim sering dinyatakan dalam bentuk hasil klinik yang samar-samar, tadi ada atau berlebihan, tergantung kebutuhannya. Beragam hasil atau hasil non-klinis. Klaim quality of life kadang dinyatakan tiga dimensi. Info klaimnya terlalu berlebih terhadap manfaat dan kurang info tentang risiko. Kadang dalam klaim ikan itu farmakoekonomi kadang kurang diperhatikan. Misalnya klaim harga disampaikan lebih murah, tapi sering tidak dibuktikan dari hasil studi farmakoekonomi gitu ya. Hanya mengatakan lebih murah gitu, tapi nggak ada data studinya. Atau klaim outcome klinis merupakan hal penting dalam farmakoekonomi, juga kurang info referensinya. Dan klaim sering dinyatakan sebagai merupakan satu-satunya atau yang paling kuat untuk pengobatan atau perubahan hasil lab, terjadinya perubahan fisiologis, namun kurang data info terkait morbiditas dan mortalitas dalam satu iklan ya. Ini contohnya misalnya iklan inhaler ya. Sampai easier to teach, easier to use, 400 dus. The inhaler that's easier to use and use correctly. Misalnya itu sampaikan ini, kemudian ini juga ada gambarnya bagaimana inhaler ini bekerja di paru-paru gitu. Nah, kalau kita mesti mengkritisi iklan tadi namanya produk tadi kan namanya Maxer ya, Maxer itu ternyata banyak hal-hal yang dihilangkan. Jadi misalnya penghilangan fakta. Jadi informasi risiko penggunaan obat tersebut itu tidak disampaikan misalnya. Indikasi yang disampaikan belum dapat izin misalnya. Atau klaimnya berlebihan, superior. Dinyatakan deponya lebih besar, mempermudah pernafasan. Dinyatakan easier to teach, easier to use. Tapi tidak ada bukti citasi dalam hal easy to use dan easy to teaching misalnya. Klaim yang tidak jelas, misalnya help patient breathe easier. Citasi studi dan gambar menunjukkan peningkatan debu partikel di paru. Info kecil berkaitan dengan clinical. Kadang hal-hal yang penting itu ditulisnya kecil sekali, sehingga tidak kelihatan atau memang ya sengaja diperkecil. Itu sering terjadi dalam suatu iklan. Nah, sebenarnya ada website-website dari website resmi, misalnya kalau di FDA itu website yang menginfokan terkait dengan aturan iklan gitu ya. Atau misalnya di sini ada etik advertising. Ini kalau Anda buka website misalnya di situ di FDA gitu ya, provides question for consumers, overview of ad requirement, glossary of term, FEQ, sample and background on FDA Authority over Advertising. Jadi kalau Anda buka di website ini a guide for consumer, be smart about prescription drug advertising. Jadi sebenarnya selain di internet itu banyak hal info-info yang menyesatkan, ada juga kalau Anda buka ya web-web resmi dari Kemenkes atau dari FDA atau WHO, itu web-web yang memberikan guide dalam hal mengkritisi atau memahami suatu iklan begitu ya. Ini tadi ya udah saya sampaikan ya 11 komponen informasi yang perlu dicantumkan dalam suatu iklan. Tapi kalau ini di masyarakat ya, tadi kan untuk dokter ya. Yang di masyarakat ini misalnya
perlu adanya nama zat sesuai dengan INN, merek produk, isi zat aktif, komposisi zat lain, indikasi, informasi, efek samping, dan lain-lain di sini ya bersama ya. Nah, ini salah satu terkait dengan info-info terkait persyaratan iklan. Sekarang udah ada data-data aturan yang lebih baru, yang lebih update. Tapi prinsipnya dasarnya sebenarnya hampir sama. Yang namanya suatu iklan obat, sediaan farmasi ataupun alkes itu mesti objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Tiga hal ini perlu Anda cermati. Jadi kalau ada suatu iklan, Anda mesti bisa baca apakah info yang disampaikan itu benar-benar objektif, apakah info yang disampaikan itu benar-benar sudah lengkap, detail, karena tadi kan ada yang dihilangkan, ada yang diubah, dikecilkan, eh, atau intinya malah menyesatkan gitu ya. Nah, itu pinter-pinternya eh, kalian atau Anda mengajarin masyarakat untuk bisa mengkritisi dari suatu iklan ya, karena tadi ya sudah saya sampaikan bahwa tangan BPOM terbatas, tangan pemerintah terbatas, jadi tugas kalian lah yang perlu menyampaikan, mengajarin masyarakat untuk bisa mengkritisi iklan obat. Terutama yang sudah saya sampai melihat sering sekali itu iklan-iklan obat tradisional tuh banyak sekali testimoni-testimoni dan sekarang pun bentuknya iklan ya kadang lebih parah lagi kayak bentuknya kayak bincang-bincang atau ngundang artis yang kesannya semacam apa ya kayak bincang-bincang atau apa talk show tapi di apa film juga gitu tapi diselingi sesuatu yang iklan dan info-infonya menyesatkan. Nah, itu sebenarnya nggak tahu izinnya televisi apa izinnya film atau apa namanya sinetron itu apakah juga ada izin iklannya yang diselipi di situ itu kan kadang ya sering sekali saya lihat banyak hal yang benar-benar uh, masyarakat perlu mengkritisi misalnya gitu ya. Sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak kedokteran atau ilmu farmasi. Jadi tadi saya sampaikan ya, untuk obat-obat yang sifatnya obat-obat resep, obat-obat keras, itu tidak boleh diiklankan untuk masyarakat ya, tapi hanya boleh diiklankan di majalah-majalah atau media-media yang sifatnya di ilmiah kedokteran atau farmasi. Sedangkan tadi sudah sampaikan kalau di dua negara tadi ya, kalau nggak salah Amerika sama tadi New Zealand ya, itu ada iklan obat keras tapi untuk masyarakat. Tapi nggak tahu sekarang apakah itu saya dulu waktu eh, presentasi tentang iklan di zaman dulu di India ya. Itu ada yang mempresentasikan terkait dengan hal itu tapi udah agak lama ya. Nggak tahu sekarang peraturan yang baru seperti apa saya belum mengikuti lebih lanjut. Kemudian iklan mengenai sediaan farmasi pada media apapun yang digunakan untuk menyebarkan iklan dilaksanakan dengan memperhatikan etika periklanan. Jadi ada aturan-aturan dari pemerintah terkait dengan etika periklanan juga. Kemudian ini ya tentang periklanan tadi, obat yang dapat diiklankan kepada masyarakat adalah obat yang sesuai peraturan yang berlaku tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas kecuali dinyatakan lain. Iklan obat tidak boleh mendorong penggunaan berlebih dan penggunaan terus-menerus. Nah, sering sekali info-infonya, eh, saya lupa kata-katanya nanti ada contohnya di bawah. Kata-katanya itu terkesan bahwa minum obat itu terus-menerus itu nggak bahaya, nggak risiko. Nah, sehingga masyarakat bolak-balik minum gitu kan. Padahal kan mestinya nggak boleh. Nah, kadang info-info yang disampaikan di iklan itu menyesatkan karena berlebihan dan nggak ada kesan bahwa
mestinya hanya kalau dibutuhkan minum obat tersebut. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Tadi ya, objektif, lengkap, tidak menyesatkan. Yang dimaksud objektif itu memberikan informasi, sesuai kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat-sifat kemanfaatan dan keamanan yang telah disetujui. Lengkap, tidak hanya khasiatnya saja, tapi juga tentang hal yang perlu diperhatikan, yaitu kontraindikasi dan efek samping. Tidak menyesatkan, harus jujur, akurat, bertanggung jawab, serta tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan. Nah, ini sering malahan justru kekhawatiran ini menjadi cara pembuat obat atau apa itu mengiklankan itu biar orang apa ya ada khawatir kayak dulu COVID itu kemudian biar gak COVID harus sebaiknya minum ini minum itu. Nah, itu kan dia memanfaatkan kekhawatiran masyarakat terkait dengan kesehatannya. Atau kadang kan ini banyak apa vitamin-vitamin biar pinter, anaknya pinter gitu. Sehingga eh, para ibu-ibu itu terus kepingin membeli obat itu biar anaknya pinter-pinter itu kan kadang biar apa khawatir kalau anaknya kalau nggak minum itu jadi bodoh gitu misalnya. Nah, banyak hal kan kayak itu memanfaatkan kekhawatiran masyarakat tuh banyak digunakan tuh nggak boleh mestinya menyesatkan. Mestinya juga iklan tidak boleh ditujukan kepada khalayak anak-anak dan iklan tidak boleh diperankan oleh tenaga profesi kesehatan. Nah, ini kan sering sekali hal-hal itu masih berjalan. Apalagi mungkin bentuknya nggak iklan, tapi kayak di semacam film atau sinetron atau bincang-bincang. Jadi di balik suatu film atau di suatu acara itu ternyata ada suatu iklan yang masuk di situ. Itu sering sekali terjadi. Kalau ditujukan ke anak-anak itu kalau ada supervisi orang dewasa nggak apa-apa, tapi nggak boleh kalau memang ditujukan ke anak-anak dan anak-anak itu sendiri yang memutuskan untuk menentukan pilihannya. Nah, itu nggak boleh. Dan iklan juga tidak boleh memberikan pernyataan yang superlatif, komparatif tentang indikasi, kegunaan, dan manfaat. Iklan tidak boleh memberikan anjuran pada mengacu pada profesi kesehatan, mengenai khasiat, tidak boleh menunjukkan efek segera, tidak boleh menawarkan hadiah, dan lain-lain. Ya, saya kira banyak hal terkait dengan syarat-syarat aturan dari suatu iklan. Nanti Anda sebenarnya bisa, sekarang kan ya eranya mudah mendapatkan info ya. Jadi saya berharap kalian sendiri bisa mencari, membuka websitenya dari Kemenkes gitu terkait dengan aturan-aturan yang perlu dipahami dalam suatu iklan gitu. Atau mencoba banyak membuka penelitian-penelitian mahasiswa. Kalau nanti Anda tertarik ini semester 3 ya, tertarik untuk penelitian evaluasi iklan kan bisa mulai sekarang banyak-banyak membaca penelitian-penelitian yang ada di jurnal atau penelitian mahasiswa skripsi atau tesis dan lain-lain. Bagaimana mereka mengevaluasi atau ya kebijakan terkait dengan iklan obat gitu ya. Iklan obat harus mencantumkan spot peringatan jika sakit berlanjut hubungi dokter misalnya. Kemudian, nah sering sekali ini dan masalah iklan tuh yang muncul itu karena banyak obat bebas yang tersedia di supermarket, di warung, di mana obat-obat yang banyak tersedia itu diiklankan dan masyarakat tuh banyak dapat infonya malah dari iklan saya kira. Sebagian besar pernah saya melakukan penelitian tentang iklan itu wawancara mendalam dengan berbagai masyarakat dan di situ saya dapatkan bahwa temuan yang saya dapatkan dari wawancara kualitatif itu banyak kan mereka dapat informasi obat ya lebih banyak
sebagian besar malah dari media ya, dari media sosial begitu ya, bukan dari dokter atau apoteker gitu. Mereka dapat info itu sehingga eh, seringlah kalau menjadi salah memahami atau apa ya, ke bawah dari info-info yang kadang menyesatkan gitu. Karena yang namanya iklan kan berusaha memengaruhi konsumen dalam membeli obat. Dan iklan lebih menekankan nama obat serta khasiatnya. Nah, ini juga sering menjadi masalah dalam tadi kan makanya syaratnya suatu iklan kan menyantumkan nama dagang dan juga zat yang terkandung. Karena kalau misalnya dari suatu iklan bahwa disampaikan ini adalah obat untuk mengatasi pusing misalnya. Nama obatnya sudah disebutkan nama dagangnya, tapi nggak disebutkan bahwa isinya paracetamol misalnya. Kemudian ini ada obat penurun panas misalnya. Kalau anak Anda demam kasih ini, padahal isinya juga paracetamol. Ini Anda kalau untuk wanita misalnya yang lagi haid sakit apa sakit karena menstruasi itu obatnya ini. Padahal ternyata di dalamnya juga terkandung paracetamol. Nah, itu kan bahaya sekali kalau di iklan-iklan itu nggak disampaikan zat aktif yang ada. Bisa jadi misalnya orang itu pas haid tambah pusing, tambah panas badannya, minumnya 3 macam, semuanya ada paracetamolnya misalnya. Bisa-bisa kan berlebih dosisnya. Nah, itu hal-hal itu kan penting untuk ditekankan dalam iklan itu tidak harus hanya menyantumkan nama dagangnya, tapi mestinya ada zat yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau di televisi mungkin banyak termonitor ya terkait dengan, tapi sekarang yang di medsos itu kan, nggak bisa terkontrol itu. Nah, itu tugas kalian untuk benar-benar bisa mengevaluasi itu. Apalagi informasi yang ada di medsos, testimoni itu yang paling banyak ya itu untuk obat-obat tradisional itu sering menyatakan pernyataan yang sangat berlebih dan bahkan bisa meresahkan atau menyesatkan pendengar atau pembaca dari suatu media sosial tersebut. Jadi yang namanya iklan obat bebas kan tadi harus lengkap, harus ada nama dagang, khasiat, nama bahan zat aktif, nomor izin obat yang tercantum, nama industri farmasinya, efek samping, kemudian ini mestinya ada spot peringatan. Kalau vitamin itu nggak perlu tambahan jika sakit berlebih biasanya. Kemudian harus objektif tadi, sesuai dengan kenyataan, dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini contoh tidak menyesatkan, yaitu misalnya tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak memberikan informasi eh, berlebih, tidak menunjukkan efek segera, tidak diperankan oleh profesi kesehatan, atau tidak hanya profesi kesehatan, atau aktor yang berperan seolah-olah profesi kesehatan, itu juga mestinya nggak boleh. Tidak boleh menggunakan setting seolah-olah berada di lab gitu misalnya. Tidak boleh ada kata-kata yang atau kalimat mengatakan anjuran yang mengacu pada profesi kesehatan misalnya dokter saya merekomendasikan, atau tidak boleh juga tadi ditujukan untuk anak-anak dengan menampilkan anak-anak tanpa supervisi orang dewasa atau ada narasi anak yang menganjurkan penggunaan obat itu. Kemudian ada beberapa aturan terkait iklan obat untuk obat-obat tertentu. Misalnya kalau iklan vitamin itu mestinya ada tambahan informasi hanya sebagai suplemen pada keadaan tertentu. Atau misalnya iklan untuk obat pereda sakit atau penurun panas misalnya, itu mestinya disampaikan di iklan itu juga harus ada info untuk meringankan sakit atau menurunkan panas. Kayak obat-obat asma misalnya, iklannya selain aturan-aturan tadi, mesti juga harus mencantumkan informasi seperti bahwa gejala sesak napas telah pasti karena asma misalnya.
Juga menyantumkan penggunaan tidak boleh lebih dari dosis yang dianjurkan. Gitu. Kemudian kayak obat batuk misalnya ada kan antitusif, ekspektoran. Jadi kalau mengandung semacam anti alergi misalnya CTM, itu di iklan itu juga harus mencantumkan informasi obat dapat menyebabkan ngantuk misalnya. Kemudian antacid itu ya misalnya mencantumkan makan teratur dapat mengurangi gejala MAH misalnya. Kemudian ya, ya, banyak hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam pencantuman iklan dan itu sering diabaikan dalam pembuat iklan dan tugas kita mestinya membantu untuk mengkritisi iklan obat itu. Ya, ini banyak sekali contoh-contoh yang ada di sini, nggak usah saya sampaikan satu persatu. Nah, ini contoh kan kadang dalam suatu iklan hanya ditulis seperti ini, stop diare dengan intro stop. Jadi di iklan, di koran atau di majalah itu hanya tulisannya seperti ini. Jadi kayak hanya nama apa nama dagangnya, indikasinya. Kadang hanya dua itu. Ada kan yang nama iklan harus lengkap ya. Di sini udah ada nama pabriknya misalnya. Di sini nama dagangnya ada, nama khasiatnya ada, nama industrinya ada. Tapi dia kelengkap informasinya belum lengkap karena tidak ada nama zat aktifnya, tidak ada spot peringatan, tidak ada info terkait dengan kontraindikasi dan lain-lain. Kemudian kayak komik ini contoh juga komik ini kadang eh, ini kan ada paspor, ada apa ini kan kesannya mungkin penggunaan kartu paspor tuh menimbulkan persepsi khusus ya misalnya kesannya mungkin obat ini obat-obat kelas misalnya atau dan di sini info-info yang ada di sini kecil banget. Nama industrinya, kemudian ini terkait isi-isinya yang terkandung. Zat yang terkandung itu infonya kecil banget gitu, sehingga susah dipahami. Jadi kesannya kan sudah mengikuti aturan, tapi ternyata yang disampaikan tulisannya kecil-kecil misalnya gitu. Kemudian di contoh juga yang lain ya, ini nama obatnya, khasiatnya kan mengatasi MAH. Jadi biasanya iklan tuh lengkap khusus untuk nama dagang dan khasiat, kadang nama industrinya. Tapi info-info yang lain kadang menyesatkan atau nggak lengkap gitu. Di sini tidak ada nama zat aktif, tidak ada spot peringatan, tidak ada nomor izin, efek samping dan kontraindikasi. Kadang informasi khusus tidak di sini nggak ada. Kan tadi untuk obat-obat tertentu kan mestinya ada info-info khusus ya kayak obat MAH. Itu mestinya ada tambahan info makan teratur dapat mengurangi sakit. Nah, itu kan dia nggak disampaikan. Juga ada info yang lebih kesannya menyesatkan ya. Nah, ini di sini kan cara atasi MAH. Jadi kan sepertinya dengan menggunakan magasida ini obat ini lebih enak lah kalau ada MAH gitu. Sehingga kan lebih menyesatkan kan ada kata enak, nggak ada masalah gitu karena enak mengatasi masalah ini. Masalah MAH itu cara enaknya ini. Nah, itu kan info-info seperti itu adalah info-info yang menyesatkan bagi masyarakat. Apalagi masyarakat mungkin yang pendidikannya masih rendah itu kan kasihan terkait dengan hal itu. Kemudian ini contoh lagi juga iklan misalnya kenapa tunggu lebih lama dari 60 detik? Ini kan kesannya iklan tuh obat ini memberikan efek segera. Nah, itu padahal kan tadi dalam aturan nggak boleh memberikan efek kesan segera. Nah, jadi kayak lebih menyesatkan gitu ya. Kemudian ini juga, ini iklan untuk anak-anak ya, kesannya gambar-gambarnya lebih ke anak-anak, nama dagangnya, nama khasiatnya, zat aktifnya ada,
tapi ini misalnya ada gambar beruang. Kalau demam bronkitis, please terkesan untuk anak-anak gitu ya, itu. Kemudian ya prinsipnya tadi kan adalah contoh-contoh hal-hal yang perlu difahami dalam suatu iklan obat ya. Jadi banyak kebijakan terkait dengan eh, iklan obat ya yang dikeluarkan nggak hanya dari Kemenkes sebenarnya. Anda bisa melihat searching sendiri juga atau melihat beberapa penelitian-penelitian yang sudah ada yang dilakukan. Ini banyak mahasiswa saya yang juga melakukan penelitian-penelitian itu eh, terkait dengan mengevaluasi dari suatu iklan. Nah, itu tadi juga sudah saya beri contoh bagaimana perlu mengkritisinya, cara-caranya. Kan biasanya ada aturan-aturan yang sudah dibuat, indikator-indikator apa yang perlu dilihat, pernyataan-pernyataan apa sehingga di situ berapa saja apa saja yang melanggar. Waktu saya melakukan dengan si Malcolm itu ada aktivitas apa ya kayak semacam kelompok aktivitasnya. Saya sebenarnya hari ini pengennya saya minta melakukan hal itu, tapi atau coba ya, ini ada berapa mahasiswa ya? 36 ya. Saya minta kalian nanti saya bagi aja di sini bisa dibagi nggak ya? Bagi per kelompok itu mencari iklan, eh, kemudian tunjukkan kesalahan apa yang ada dalam iklan itu. Mungkin ini saran baginya. Oh, eh, mana ya? Bisa dibagi nggak ya? Ini kalian bisa membagi nggak ya? Berkelompok misalnya nih, saya minta dibagi 5 kelompok itu gimana caranya? Kok ini biasanya bisa ya? Kok ini nggak bisa ya? Recording stopped. Bagi kelompoknya gimana? Ini kok ini lift mode, whiteboard record, reset. Halo, halo. Ada yang bisa bantu apa membagi kelompok nggak ya? Recognize and chat partisipan.